Pemirsa TV yang berbahagia, kita tambah terasa tiba di segmen terakhir, ya, di segmen ketiga. Mudah-mudahan disampaikan ini bermanfaat, pemirsa. Pemirsa TV yang berbahagia, kalau kita sudah beribadah secara benar, ya, maka kriterianya adalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat, pemirsa. Kriteria itu Allah tetapkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini ada di akhir surat Al-Kahfi, yang artinya barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal-amal salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi ada dua syarat, pemirsa, kalau kita pengen ketemu sama Allah, pencipta kita, Tuhan kita. Yang pertama adalah falyamal amalan shaliha. Ya, kita mengerjakan perbuatan salih, perbuatan baik. Kenapa? Dengan melakukan perbuatan baik ini akan memancing ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jangan pernah kita merasa bangga dan sombong dengan banyaknya amal soleh kita. Karena lagi-lagi amal soleh kita tidak menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal soleh itu tidak sebanding, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan yang tidak bisa kita hitung, pemirsa. Pada saat ini kondisi kita lagi sehat, kita lihat saudara kita yang sedang sakit, berarti Allah berikan kita nikmat sehat. Kadang-kadang kita tidak merasakan nikmat sehat kalau sebelum kita sakit, alhamdulillah. Ya, pengen nikmat sehat. Pada saat ini kita bisa merasakan damainya hati karena kita senantiasa terpaut terkait dengan Allah. Di luar sana berapa banyak orang yang kaya secara materi, berlimpah ruah materinya, tapi hatinya gak tenang. Kita lihat berapa banyak artis Hollywood yang bunuh diri, pemirsa. Harta punya, uang berlimpah, ketenaran di mana-mana, bunuh diri. Artinya apa? Kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh materi. Tapi ada yang lain, pemirsa. Ada orang yang sederhana. Bahkan orang yang fakir miskin, makan asal dengan nasi dan garam saja sudah bahagia. Kumpul bersama keluarga sudah bahagia. Artinya apa? Kekurangan tadi tidak menjadikan alasan mereka tidak berbahagia. Mereka berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa. Maka kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah tadi seperti kita sampaikan, maka insya Allah kita akan dapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Bukan kita berqanaah, merasa cukup perbuatan baik. Bukan kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita, pasti itu terbaik buat kita, pemirsa. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Bisa jadi kamu tuh, yang menurut kamu tuh jelek, itu malah bagus buat kamu, kata Allah. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kamu suka, kamu senang, itu buruk, tidak baik buat kamu. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, tapi Allah gak bakal berikan apa yang kita inginkan. Butuh dan ingin itu satu yang berbeda, pemirsa. Allah pasti berikan apa yang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Simple aja, pemirsa. Contoh, kalau kita mau main analogi, waktu kita masih bujangan, ya, rasanya nyari uang itu sulit sekali. Kenapa? Yang kita cari buat diri kita sendiri. Makanya Allah kasih satu aja buat kita doang. Nah, Rasulullah bersabda, kau pengen kaya, nikah. Ketika kita sudah nikah, maka berarti dua orang ini tanggung. Allah kasih kita harta buat dua orang, rezeki buat dua orang. Allah kasih satu, Allah berikan rezeki buat tiga orang, dan seterusnya. Bukankah banyak orang yang matang secara mental, secara ekonomi, secara agama, matang setelah dia menikah. Akhirnya betul, menikah adalah menyempurnakan setengah agama. Ya. Dulu waktu bujangan rasa sangat sulit dapat uang 2 juta gitu ya. Ternyata pas sekarang nikah dapat 8 juta, 10 juta. Itu berkah menikah, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pemirsa, kalau kita sudah beramal soleh, itu bisa memancing ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, insyaallah semua hidup gampang urusannya, pemirsa. Tenang. Kalau Rasulullah kagum kepada kita, aja menambil mukmin, kata Rasulullah. Sangat mengagumkan urusan orang mukmin itu. Idza masathumus sarra syakar. Kalau diberikan nikmat, diberikan kesenangan oleh Allah, mereka bersyukur. Luar biasa, pemirsa. Bersyukur. Wa idza masathumud dharra sabaru. Dan kalau diberikan kesulitan, diberikan kepayahan, kesempitan, sobaro, bersabar kepada Allah. Mereka mengkaitkan semua kepada Allah. Mereka meminta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah.
Dia mohon pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholatnya. Mereka nggak apa-apa bersempit-sempitan, sempit di dunia, yang penting lapang di akhirat. Buat apa kayak dunia kalau sengsara di akhirat? Lebih baik kita kaya di dunia, kaya di akhirat. Itu idealnya pemirsa ya. Itu pertama pemirsa. Jadi kita beramal, kita mengharap perjumpaan Allah dengan memperbanyak amal saleh. Kalau kita sudah pengen ketemu Allah, maka rasanya tiada tempat lain di hati kita kecuali kita hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nikmat hamba yang paling besar ketika nanti di hari kiamat adalah, di hari akhirat adalah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama pemirsa. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ibadah kita ibadah yang khalis, ibadah yang khalisah, murni, tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak terkena hati kita ini dengan virus-virus syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Pemirsa TV yang berbahagia, Rasulullah sangat khawatir terhadap syirik asghar. Rasulullah sangat khawatir umat Rasulullah ini terjangkit virus syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Riya. Mau ibadah nunggu dilihat orang lain. Kalau udah ada orang lain ibadahnya semangat. Baik dalam hal apapun ibadah itu. Ya. Ada orang ibadah semangat luar biasa. Waduh, pas gak ada orang lemas, gak semangat. Ini riya ini karena nggak sama. Namanya orang yang khalisah, orang yang khalis, yang dia tidak riya itu, dia akan sama kualitas ibadahnya dilihat atau tidak ada orang lain. Sama kualitasnya. Sholatnya mau ada orang gak ada orang, sama kualitasnya. Ya, puasanya mau ada orang gak ada orang, sama. Ya, pergi ke masjid kalau ada orang gak ada orang, sama. Nggak butuh pujian orang. Maka pemirsa, kalau dua SOP tadi dilaksanakan oleh kita, maka insya Allah kita akan terhindar dari firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kita akan terhindar dari orang yang bersusah payah dalam beribadah tapi masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui kajian yang singkat ini dapat memberikan kita pemahaman bahwasanya ibadah kita semua kita lakukan hanya untuk Allah, dan hanya kepada Allah lah kita kembali, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini pemirsa, apa yang bisa saya sampaikan? Kalau ada ilmu yang bisa diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, khilaf, salah sana sini, itu datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Al-afu minkum. Kita akhirnya baca doa pertama majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.